Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Salam Kebajikan, Namo Buddhaya. Permission to introduce myself. My name is Pepino Pitasari. I'm from class MNJ 22B. In this video, I will regarding material uji T homogen and non-homogen. Pengertian uji homogen dan uji non-homogen adalah jenis uji statistik parametrik yang digunakan untuk menguji signifikasi dan relevansi dalam satu atau dua kelompok sampel. Uji T homogen dilakukan ketika data yang dianalisis berdistribusi normal dan homogen. Sedangkan uji non-homogen dilakukan ketika data yang dianalisis tidak homogen. Untuk melakukan uji homogen atau nilai non-homogen, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Antara lain, data berdistribusi normal atau memiliki jumlah subjek sebanyak lebih dari 30. Yang kedua, data homogen. Jika data tidak homogen, dapat digunakan uji khusus untuk data tidak homogen, Inequal Variance Test. Yang ketiga, asumsi penelitian yang akan diuji sudah terpenuhi. Uji homogenitas data dapat dilakukan dengan uji Fisher. Setelah dilakukan uji homogenitas, jika data homogen maka dapat dilakukan uji homogen. Sedangkan jika data tidak homogen, maka dapat dilakukan uji non-homogen. Uji homogen dan uji non-homogen dapat dilakukan dengan menggunakan formula tes atau dengan menggunakan software statistik seperti SPSS atau Excel. Perbedaan uji homogen dan uji non-homogen. Uji homogen digunakan jika variasi data dapat Uji homogen digunakan jika variasi data pada kedua kelompok sama atau homogen. Sedangkan uji non-homogen digunakan jika variasi data pada kedua kelompok tidak sama atau tidak homogen. Uji homogen dapat dilakukan dengan menggunakan formula tes atau dengan menggunakan software statistik seperti SPSS atau Excel. Sedangkan uji non-homogen dapat dilakukan dengan menggunakan formula Unequal Variance Test atau dengan menggunakan software statistik seperti SPSS atau Excel. Sebelum melakukan uji homogen atau uji non-homogen, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain data berdistribusi normal atau memiliki jumlah subjek sebanyak lebih dari 30, data homogen, dan asumsi penelitian yang akan diuji sudah terpenuhi. Uji homogenitas data dapat dilakukan dengan uji Fisher. Setelah dilakukan uji homogenitas, jika data homogen, maka dapat dilakukan uji homogen. Sedangkan jika data tidak homogen, maka dapat dilakukan uji non-homogen.
Dalam melakukan uji homogen atau uji non-homogen, penting untuk memperhatikan apakah data homogen atau tidak homogen. Jika data homogen, maka dapat dilakukan uji homogen. Sedangkan jika data tidak homogen, maka dapat dilakukan uji non-homogen. Selain itu, sebelum melakukan uji homogen atau uji non-homogen perlu memenuhi beberapa syarat, seperti data yang berdistribusi normal atau memiliki jumlah subjek sebanyak lebih dari 30, data homogen, dan asumsi penelitian yang akan diuji sudah terpenuhi. Cara melakukan uji homogenitas. 1. Uji homogenitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Levinian, Fisher, atau uji Berlet. 2. Uji homogenitas dilakukan sebelum melakukan pengujian lain, misalnya t-test dan ANOVA. 3. Uji homogenitas digunakan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari sampel yang sama. 4. Uji homogenitas dapat dilakukan dengan menggunakan software statistik seperti SPSS. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya.